pagi, siang, sore, dan malam, Pak Batara. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Winda dengan NIM 2019 50335. Di sini saya akan membahas mengenai kesalahan berbahasa. Nah, di sini ada definisi kesalahan berbahasa menurut Markamah dan Sabardila tahun 2010 dalam kaitannya dengan kesalahan berbahasa, membedakan antara istilah kesalahan berbahasa atau error dengan kekeliruan berbahasa atau mistake. Adapun pengertian kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang bersifat sistematis, konsisten, dan menggambarkan kemampuan peserta didik pada tahap tertentu atau yang biasanya belum sempurna. Sedangkan kekeliruan adalah bentuk penyimpangan yang tidak sistematis yang berada pada wilayah performansi atau perilaku berbahasa. Akan tetapi, kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa harus dikurangi sampai ke batas sekecil-kecilnya. Nah, yang selanjutnya ini ada kesalahan-kesalahan yang sering muncul dalam berbahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu kesalahan keefektifan kalimat. Nah, jadi kalimat-kalimat yang dibuat untuk pembelajaran tidak efektif karena tidak adanya kesatuan informasi atau arti dan bentuk. Kalimat yang dibuat mengandung lebih dari satu kesatuan informasi sehingga sering menimbulkan keracunan dan ketidaktepatan arti. Bahkan ada banyak pernyataan yang hanya berisi jajaran kata-kata tanpa arti yang jelas sehingga tidak membentuk sebuah kalimat yang utuh dari segi bentuk dan maknanya. Nah, yang selanjutnya ini ada pengertian pemilihan kata secara umum. Pemilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Nah, dalam KBBI tahun 2002 menyimpulkan, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dari pernyataan itu tampak bahwa penguasaan kata seseorang akan mempengaruhi kegiatan berbahasanya, termasuk saat yang bersangkutan membuat karangan. Yang selanjutnya ada kesalahan urutan kata. Urutan kata dimaksud sebagai susunan kata untuk membentuk tataran yang lebih tinggi. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya, sesuatu yang diterangkan berada di depan yang menerangkan. Namun demikian, sering terjadi kesalahan dalam urutan ini. Contohnya itu yang pertama, keluarga adalah sosial kesatuan yang paling penting bagi orang Batak Toba. Yang kedua, mayoritas orang-orang saya dengan berbicara adalah sopir taksi dan juga tetangga saya di desa saya. Nah, maka alternatif pembenarannya itu yang pertama, keluarga adalah kesatuan sosial yang paling terpenting bagi orang Batak Toba. Yang kedua, mayoritas orang-orang yang berbicara dengan saya adalah sopir taksi dan juga tetangga saya di desa. Nah, di sini juga ada faktor yang menyebabkan kesalahan pemilihan kata. Yang pertama ini kurangnya kosakata. Nah, biasanya orang yang banyak menguasai kosakata akan lebih mudah dalam memilih kata-kata yang tepat untuk digunakan dalam menyampaikan gagasannya. Selain itu, orang yang menguasai banyak kosakata tidak akan menerima bahwa kata-kata tersebut mengandung arti yang sama karena bisa menempatkan kata-kata itu dengan cermat sesuai dengan konteksnya. Sebaliknya, orang yang tidak menguasai kosakata akan mengalami kesulitan karena tidak mengetahui ada kata yang lebih tepat dan tidak mengetahui ada perbedaan dari kata-kata yang bersinonim itu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang proses pembentukan kata. Nah, seseorang yang tidak mengetahui cara atau proses pembentukan kata sulit membentuk kalimat yang terdiri dari beberapa kata sehingga dalam penulisan atau penentuannya masih terdapat banyak kesalahan. Proses pembentukan kata dapat diperoleh dengan memahami ejaan yang disempurnakan atau EYD, fonologi,
kata umum, dan kata khusus. Penggunaan klitika akhiran ku, mu, nya maupun penggunaan klitika kata ganti nya dan penggunaan klitika kah dalam kalimat. Yang ketiga, kekurangpahaman pemakaian bahasa terhadap makna kata yang dipakainya. Dalam hal ini, pemakai bahasa kurang mengerti atau bahkan tidak mengerti dengan makna kata yang digunakannya saat berbahasa, secara lisan maupun tulisan, sehingga kata yang dipilihnya tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Makna kata merupakan hubungan antara bentuk dengan sesuatu yang diwakilinya atau hubungan lambang bunyi dengan sesuatu yang diacunya. Makna kata pada umumnya terbagi atas dua macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif adalah makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh kesalahan pemilihan kata dan perbaikan terhadap kesalahan kata tersebut. Nah, di sini ada tipe bukan atau tetapi. Nah, dari segi informasinya, pasangan bukan atau tetapi tidak akan mengubah makna. Pasangan itu bermaksud mempertentangkan dua hal, yakni menegaskan sesuatu dan mengiyakan yang lain. Seharusnya yang dinegasikan oleh kata bukan adalah memina. Oleh karena itu, untuk mengiyakan pun harus digunakan kata yang cocok untuk kata benda, yakni melainkan. Nah, mari kita bandingkan dua bentuk kata berikut. Nah, di sini ada bentuk tidak baku dan bentuk baku. Nah, yang bentuk baku ini, misalnya dukungan ini bukan hanya dari keluarganya dan bermasyarakat, tetapi juga dari seluruh sistem pelayanan kesehatan. Nah, jika kalimat ini digunakan dalam situasi resmi, seperti pada masalah untuk dibahas dalam seminar, ungkapan yang cermat adalah sebagai berikut. Dukungan ini bukan hanya dari keluarganya dan masyarakat, melainkan juga dari seluruh sistem pelayanan kesehatan. Nah, yang tadi itu bentuk bakunya. Nah, yang selanjutnya ini ada kesalahan penggunaan kata yang. Nah, kesalahan pemakaian yang dilakukan pembelajar atau BIPA relatif banyak, yaitu 15 kesalahan. Kesalahan yang dilakukan berupa penggunaan yang dalam kalimat yang tidak memerlukan yang, dan sebaliknya, yang tidak digunakan ketika kalimat-kalimat memerlukan yang untuk memperjelas makna kalimat tersebut. Contoh kesalahan penggunaan yang pertama, menurut teman saya, TKA mempunyai peran yang penting sekali di dalam bisnis dan proyek-proyek karena bisa membantu masyarakat dan prasarana lokal. Yang kedua, hampir semua segi bahwa saya mencari bisa yang dihubungkan dengan seluruh Indonesia. Maka alternatif pembenarannya, yang pertama, menurut teman saya, TKA mempunyai peran penting sekali di dalam bisnis dan proyek-proyek karena bisa membantu masyarakat dan prasarana lokal. Yang kedua, hampir semua segi yang saya temukan bisa dihubungkan dengan seluruh Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai kesalahan berbahasa. Jika ada salah kata dan yang lainnya, mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Batara. Sekian, terima kasih.